jiwa raga Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity. Happy Pancasila birthday. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila tentang pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bermula dari pidato yang disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang Dokuritsu Zunpi Yosakai. Semula, anggota BPUPKI adalah 63 orang, termasuk seorang wakil ketua dari bangsa Jepang. Namun, kemudian menjadi 68 orang menjelang sidang tanggal 10 Juli tahun 1945 karena ditambah dengan 6 orang anggota baru dan dikurangi 1 orang yaitu wakil ketua dari bangsa Jepang. Secara sosiologis, komposisi anggota BPUPKI itu terdiri dari atas 23 orang dari kalangan birokrat fungsional, 17 orang dari golongan pergerakan kebangsaan, 11 orang dari golongan independen atau swasta, dan 7 orang dari kalangan utama, guru, dan mubalik. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Tanggal 28 Mei, sidang dibuka dengan sambutan dari wakil tentara Dai Nippon. Tanggal 29 Mei 1945, dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak diketahui, yang nampak hanya 3 teks pidato, yaitu teks pidato yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Antara Supomo, Muhyamin, dan Soekarno sama-sama mengusulkan 5 dasar negara. Dasar negara yang diusulkan oleh Supomo sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Dasar negara yang diusulkan oleh Muhyamin adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 5 dasar tersebut Soekarno kemudian menyebutkan sebagai Pancasila, yaitu panca berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau dasar. Setelah Soekarno berpidato mengajukan usul tentang dasar-dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI pertama berakhir. Hari itu juga Ketua BPUPKI menunjukkan dan membentuk panitia kecil. Tugas panitia kecil
adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Panitia kecil ini kemudian menunjuk 9 orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan Panitia 9. Anggota Panitia 9 itu adalah Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, MRAA Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosuyoso, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Soekarno sebagai ketua. Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila. Rumusan Pancasila dari Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bunyi dari Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno sebagai Ketua Panitia 9 mengatakan bahwa ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya merupakan jalan tengah yang diambil akibat perbedaan pendapat antara golongan Islam dan kebangsaan. Sebenarnya, banyak muncul keberatan terhadap Piagam Jakarta. Sebagai contoh, keberatan yang disampaikan oleh Latur Hari yang didukung oleh Wongsonegoro dan Husin Joyodiningrat dalam sidang panitia perancang UUD tanggal 11 Juli 1945. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi perumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambel atau pembukaan Undang-Undang Dasar negara tersebut. Muhammad Hatta menerima Nishijima atau pembantu Laksamana Maida atau Angkatan Laut Jepang yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia merdeka. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada opsir pembawa pesan tersebut bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia esok hari, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Keesokan harinya sebelum sidang PPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasyim, Hasman Singodimedjo, dan Teguh Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hasil akhir rumusan Pancasila ini kemudian ditetapkan sebagai pembukaan dasar hukum tertulis negara di Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berakhirnya Mengapa Pancasila menjadi solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang maju? Hancurnya bangsa karena perpecahan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan golongan sosial dan etnosentrisme, atau bersatunya bangsa dengan harmonis diliputi rasa toleransi merupakan pilihan yang dapat ditentukan oleh warga negara itu sendiri.
Apabila dalam masa penjajahan pada zaman dahulu, beberapa warga lebih memilih untuk tetap berada pada golongannya sendiri tanpa mau membuka diri terhadap golongan-golongan lainnya, kemerdekaan Indonesia tentunya akan lebih sulit untuk dicapai. Dengan begitu, identitas bangsa Indonesia yang dikenal dengan kemajemukannya tentu harus memiliki sebuah landasan untuk mengatur dan mengarahkan segenap bangsa kepada tujuan bangsa Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Maka Pancasila sebagai landasan negara Indonesia di sini memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hadir untuk senantiasa mengingatkan setiap warga Indonesia bahwa di dalam negara ini tidak hanya terdapat satu macam budaya saja. Sebagai warga pun, sama sekali tidak diperkenankan untuk menuntut agar warga lainnya ikut menganut aliran atau golongan yang sama dengannya. Ibarat magnet, seorang warga negara sebagai sebuah serbuk magnet tentunya tidak akan memiliki cukup kekuatan apabila dibandingkan dengan sekumpulan serbuk yang melekat menjadi satu. Dalam aplikasinya, Pancasila hendaknya menjadi magnet yang kuat untuk mengumpulkan serbuk-serbuk magnet tersebut dan menjembatani arus komunikasi agar dapat berjalan sesuai dengan harapan. Bukti nyata bahwa Pancasila memang bertujuan untuk memersatukan bangsa Indonesia tercermin jelas pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini hendaknya dimaknai dengan sesungguh-sungguh oleh setiap warga negara. Yang pada era milenial ini menjadi pokok permasalahan adalah sikap anak-anak muda yang cenderung kurang menganggap peranan penting Pancasila, hanya mengingat bahwa Pancasila merupakan bagian dari upacara bendera yang wajib dikumandangkan tanpa mengamalkan langsung dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sudah semantasnya jiwa-jiwa Pancasila ini mulai ditanamkan dalam setiap pribadi warga negara tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Dalam praktiknya, tidak sedikit juga warga yang telah memiliki kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sebagai contoh nyata, nilai-nilai Pancasila diimplementasikan melalui pendidikan yang diberikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam mata pelajaran atau mata kuliah seperti Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan keagamaan. Yang lebih menakjubkan, seorang guru SD membuat sebuah inovasi melalui aplikasi yang bernama Si Panca. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memberikan tugas-tugas mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Alangkah indahnya apabila setiap warga negara Indonesia, baik orang muda maupun orang tua, baik rakyat biasa maupun pejabat, mau melanjutkan rantai perjuangan para pahlawan untuk mempersatukan negara Indonesia. It's the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang 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 si patokaan makai go tego gorokan sayang Tersebut merupakan nilai yang saling berkaitan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa. Pancasila sebagai dasar negara meliputi asas kerohanian yang memiliki suasana batin dan cita-cita hukum sehingga dijadikan sumber nilai dan norma, moral kaidah atau hukum negara baik yang tertulis, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun secara tidak tertulis. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menurut Aminullah adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari sumber hukum negara Indonesia.
2. Mencakup suasana batin yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 4. Memiliki norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan pemerintah dan setiap penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber semangat bagi pemerintahan dan penyelenggara dalam melaksanakan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebaik mungkin. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Implementasi dalam menjalankan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila harus didasari oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena datangnya dari keinginan diri sendiri, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan pegangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya, situasi ini tidak akan timbul sebagai sendirinya, namun diperlukan upaya agar timbul adanya kebutuhan tersebut. Masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik dapat menyebabkan adanya perpecahan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini memerlukan adanya pegangan bersama agar bisa mengikat seluruh tatanan bangsa yang bersifat pluralistik tersebut. Pancasila merupakan common denominator dari berbagai keragaman adat dan budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila dapat menyatukan segala keragaman tersebut. Pancasila ada dalam kehidupan Indonesia memberikan tuntunan dan tuntutan yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka sangat mungkin terjadi perpecahan. Untuk mengantisipasinya, ada upaya untuk berdialog secara transformasi antar warga negara. Dengan mengedepankan dialog transformatif, warga negara bisa menjaga hubungannya dengan negara sebagai satu kesatuan dalam menyejahterakan kehidupan bangsa Indonesia yang terdapat dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya? 1. Korupsi. Analisis. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Pencegahannya: 1. Pendidikan anti korupsi. 2. Transparansi dan akuntabilitas. 3. Penegakan hukum. Kasus kedua, yaitu intoleransi. Analisis. Intoleransi, baik dalam bentuk diskriminasi agama, suku, atau ras, bertentangan dengan sila kedua yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sering menyebabkan konflik sosial. Pencegahannya: 1. Dialog antar agama dan budaya. 2. Pendidikan multikultural. 3. Sanksi bagi pelaku intoleransi. Kasus ketiga yaitu diskriminasi. Analisis. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas melanggar sila ke-1 Pancasila yang menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara. Pencegahannya: 1. Kebijakan inklusif. 2. Kampanye kesadaran. 3. Program pelatihan dan pemberdayaan.